emergency. Mungkin diganti lebih ya kan, jadi kayak lebih aware, oh emergency gitu. Kayak bantuan hidup dasar tadi mungkin, oh kira ini bantuan apa gitu kan. Di medis itu ada sertifikasi Advanced Cardiac Life Support. Memang tadi sebenarnya tidak murah, hanya 1 juta kalau. Dan semua dokter yang bekerja di rumah sakit harus ada sertifikasi tersebut. Dan sertifikasi ACLS ini memang dengan American Heart Association. Jadi kenapa saya bilang apresiasi pada tim medis Primaya, karena mereka yang di lapangan begitu code blue, mungkin lagi di rumah sakit lagi check up atau code blue, mereka yang lari duluan, dan itu dihitung berapa menit mereka nyampe di ruangan. Kalau kami dokter, saya mungkin lagi di jalan, lagi di ruang operasi segala macam. Jadi kadang kami yang pahlawan kesiangan, mereka yang akan datang dulu. Dan kalau misalnya saya datang, saya juga cuma ngasih instruksi, lakukan ini. Mereka yang akan melakukan CPR. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat bersyukur nanti akan dipandu tekniknya sangat detail oleh tim medis. Oke, jadi sebenarnya saya ngambil dari European juga ini, Basic Life Support Plan. Memang berbeda dengan ACLS, Advanced Cardiac Life Support. Yang pertama, kita lihat ada seseorang tiba-tiba jatuh, ada juga yang jatuh depan mata gitu. Pernah kejadian sendiri sama saya, mahasiswa itu lagi berdiri di depan langsung pingsan tuh. Ya, atau memang kita udah menemukan seseorang yang tidak sadar. Nah, pertama kita harus pastikan lingkungan safety nomor 1. Karena kalau lingkungan gak safety, di tengah jalan kita nolongnya di tengah jalan ya sama juga berbahaya. Oke, jadi sebenarnya saya ngambil dari European juga ini, Basic Life Support Plan. Memang berbeda dengan ACLS, Advanced Cardiac Life Support. Jadi ada poin-poinnya. Tapi yang pertama, kita lihat ada seseorang tiba-tiba jatuh, ada juga yang jatuh depan mata gitu. Pernah kejadian sendiri sama saya, mahasiswa itu lagi berdiri di depan langsung pingsan tuh. Ya, atau memang kita udah menemukan seseorang yang tidak sadar. Ya, seseorang yang terjatuh lah. Kita nggak bilang dia gimana. Nah, pertama kita harus pastikan lingkungan safety nomor 1. Karena kalau lingkungan gak safety, di tengah jalan kita nolongnya di tengah jalan ya sama juga berbahaya. Juga sering kami lakukan adalah dengan jari kita di tengah rongga, di tengah tulang dada, karena kita tekan lebih keras kali ini. Atau memang bahu juga, karena yang cuman ya lebih keras aja. Nah, kemudian kita pasti call for help. Ada seseorang itu telepon 118, 119. Itu yang emergency ambulans. Kalau emergency yang pada umumnya 112. Ya, atau mungkin punya hafal nomor telepon rumah sakit segala macam bisa dihubungi, atau ya ketua lingkungan segala macam. Ya, call for help. Karena kalau misalnya terjadi di public space yang kita tahu ada AED-nya, dan puji Tuhan paru kita sudah ada AED, jadi otomatis ya, external defibrillator, itu electrical defibrillator. Berbeda dengan nanti mungkin akan disampaikan dari tim medis adalah di sini urutannya kita masih lihat ABCD ya, ABC itu jadi airway breathing CPR. Sedangkan kalau pada Advanced Cardiac Life Support yang kami ini itu adalah C dulu ya, C dulu, jadi CBA, sirkulasinya yang penting. Jadi ini kenapa saya tampilkan ini memang lebih ke awam, lebih ke umum gitu. Karena sebenarnya yang paling penting adalah saat seseorang kehilangan kesadaran, itu kita harus memastikan apakah memang sebenarnya dia sirkulasi darahnya, sirkulasi ke otaknya atau ke organ lainnya itu berjalan atau tidak. Itu sirkulasinya. Ya, nanti makanya akan berbeda. Nah, pastikan itu. Nah, kalau di sini airway, kita melihat jalan nafasnya tertutup atau tidak. Ada yang mungkin choking ternyata. Teman saya, dia habis melayat ke temennya yang anaknya masih usia balita di mobil. Jadi mamanya nyetir, anaknya disuapin sama babysitternya di mobil belakang. Tiba-tiba tersedak, panik, bawa ke rumah sakit, pass away. Karena tidak tahu bagaimana mengantisipasi itu. Jadi banyak ini. Jadi salah satunya juga airway harus kita lihat. Ternyata choking. Ya, nanti ada teknik-teknik yang sebenarnya yang waktu itu saya tampilkan yang teknik
teknik Heimlich, ya teknik Heimlich untuk choking orang ini respirasi. Jadi kalau orang dewasa, misal dia sadar ya, sesek ya, sadar tuh kayak karena choking ya. Kita tangan ini pas dibawa di ulu hati, kepalkan tangan kita, kita tarik ke arah kita. Jadi tarik ke arah kita. Jadi berusaha untuk mendorong itu keluar, ya. Jadi itu nanti bisa, sebenarnya bisa media sosial kita banyak sekali ya. Ya, nah kita lihat RW-nya. Kalau misalnya RW-nya ada sesuatu kita clearkan segala macam. Ya, posisinya agak lebih dimiringkan. Jadi biar dia nggak nelan ludah sendiri. Karena kalau pasien nggak sadar, kadang sampai di rumah sakit yang kita dapatkan infeksi paru, ternyata apa? Aspirasi. Jadi kadang pada orang tua juga ketemu misalnya stroke, terus sampai rumah sakit paru-parunya ternyata bermasalah. Kenapa? Karena aspirasi. Jadi dia terlentang gitu, dia masuk ke RW-nya gitu. Jadi posisikan miring ya. Kemudian breathing ya, dia nafas apa tidak. Nafas atau tidak ya kita lihat, bisa dirasakan, dilihat, di feel dia ada udara apa tidak. Ada yang dikasih tisu biar dia bernafas apa tidak, didengarkan dia ada nafas apa tidak. Karena untuk melihat pola nafas yang begini memang agak susah gitu. Tapi dites untuk dilihat pernafasannya bagaimana. Tapi yang penting adalah si ini circulation. Pada advanced cardiac life support itu sebenarnya memang adalah si ini di atasnya. Jadi begitu kita ketemu pasien atau bukan ada seseorang tidak sadar, ada kondisi tergeletak, kita udah lihat nggak ada respon. Nomor satu kita udah lihat sirkulasi. Ya, sirkulasi bagaimana kita mengkonfirmasikan sirkulasinya? Kita ada meraba di leher kita masing-masing di sini. Ya. Jadi bukan meraba di nadi di tangan kadang susah dan kecil, ya. Kalau yang di leher, jadi kita di saluran nafas kira di tengah-tengah ini, di sampingnya geser. Kalau ini saya coba sendiri dengan 3 jari, diraba ada pulse, ada pulsnya, ya. Nah itu coba dirabakan. Nah diraba itu ya harus cepat. Kita harus benar-benar cepat merasakan bahwa dalam 10 detik, bukannya kita nungguin 1 menit ada nadi nggak ya, ada nilai nggak ya, enggak. Kita harus cepat, yakin 5 detik, pokoknya less than 10 seconds, pokoknya cepat banget kita lihat, oh nggak ada nadi nih, kita harus make decision, karena kita berpacu dengan waktu. Ya, begitu dia nggak ada sirkulasi, kita merasa nggak ada nadi, lakukan kompresi dada. Kompresi dada ini namanya CPR, cardiopulmonary resuscitation. Ya, nah itu kompresi ini dimaksudkan adalah jadi membantu jantungnya mompa. Jadi dia ada blood flow keluar, terus ada nanti saat recoilingnya itu ada blood flow balik ke dalam jantungnya, kita pompa lagi. Jadi kayak kita sebenarnya mengembalikan jantung itu mompa. Kenapa? Karena otak itu kalau kekurangan oksigen, kekurangan suplai darah 8 menit ya, 8 menit pasien sudah stroke. Istilahnya bukan stroke ya, mungkin dia bukan stroke karena dia henti jantung. Tetapi kalau lebih dari kekurangan oksigen lebih dari 8 menit, biasa terjadi apa? Brain dead. Jadi mati batang otak biasanya. Pasiennya sirkulasi balik normal, otaknya masih berfungsi tapi bukan sadar. Jadi mungkin vegetatif state atau apa itu yang kita berpacu dengan waktu. Ya, kita juga mengembalikan sirkulasi organ ke jantungnya sendiri. Jadi itu memang berpacu dengan waktu. Karena kita melakukannya semua cepat. Jadi panggil, respon. Begitu sangat yakin, panggil, gak ada respon nih, gak ada ngirit, gak ada yang keluar rangsang sakit, dia akan bergerak atau ngirit, segala macam. Pernah saya juga, betul ada mahasiswa saya dipanggil dari ruang dosen, dipanggil, ada yang pingsan, begitu nyampe, lo panggil, loh ternyata pura-pura. Itu bisa kelihatan yang pura-pura pingsannya sama yang benernya gitu kan ya. Gitu. Jadi ada macam-macam lah. Jadi kita lihat, jadi pokoknya lakukan semuanya sangat cepat. Jadi memang emergency itu panik. Jangan pikir kami begitu code blue, terus dokternya kayak keren kayak di drama Korea berlari. Wih,
gitu, lari enggak. Code blue, saya lari, pasien apa ini dulu. Kita juga nggak tidur, emergency juga nggak tidur, gitu kan ya, karena kita berpacu dengan waktu, gitu. Jadi lakukan semuanya cepat, yakin. Ini memang butuh jam terbang. Dan menurut saya itu video nanti ditampilkan, itu video juga di online. Saya dapatnya dari online. Kita ada dari dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia ada videonya, dari European, dari mana-mana ada. Jadi di sini masih muda-mudi, tetapi muda-mudi Katoliknya kayak kurang ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kita bisa lebih reach ke muda-mudi Katoliknya, bahkan saya berpikir untuk program kita reach ke sekolah, anak-anak SMA itu sangat perlu untuk bisa mereka berlatih itu, jangan cuma tiktokan dan nggak jelas gitu ya. Jadi itu sangat banyak yang bisa dilakukan. Jadi melihat, mereview, kami juga mereview, kami puji Tuhan gak ada khotbah setiap hari, puji Tuhan, nggak mau, karena khotbah juga dokternya juga jantungan gitu kan. Cuman kita melihat dan mereview itu latihan semakin percaya diri. Nah, sekarang kita lihat CPR ini, bagaimana melakukan CPR. Jadi kriteria CPR itu adalah next slide. Saya butuh kontekan sebenarnya. Moga-moga saya tidak terjatuh. Sebenarnya mau posisi di kanan di kiri pasien seperti ini, tulang dada kita, jantung itu sebesar kepalan tangan kita, dan itu terletak di tengah ke kiri. Jadi ujung kiri paling bawah dari jantung itu adanya di dekat dari papilari di puting ya, dekat di situ areanya ya. Tetapi kita akan mengkompresinya itu memang di tengah dada, dari ulu hati memang agak lebih naik dikit ya, bisa di tulang dadanya bisa geser dikit sekitar 1-2 jari ke kiri ya. Nah, tetapi memang hati-hati jangan terlalu ke kiri juga, karena kalau kita geser terlalu ke kiri itu kita menekan terlalu keras, memang tulang patah ya. Tapi kadang kami juga berprinsip tulang patah artinya apa, dia akan masuk gitu. Jadi kita ada poin-poinnya adalah kita akan berlutut, posisi bawahnya harus keras. Kalau ketemunya di ranjang empuk, nggak masuk ya, nggak masuk. Kalau di rumah sakit itu kita ada pad slide-nya, tapi ini harus biar bisa keras ya. Nggak apa-apa di lantai, di tanah nggak apa-apa, karena keras kita bisa kompresinya gitu. Kemudian kita ini kan the center of the victims, lower half. Jadi dari tulang dada, dari patokannya ulu hati naik ke atas sedikit ya. Jadi kalau saya sendiri, saya akan menggunakan palm saya di sini, tapi saya punya tenaga yang di sini ya, bukan yang di bagian atas, bukan yang bagian di istilahnya lupa, buku jari itu apa ya, pokoknya yang pas di telapak yang di sini ya. Ada di situ kan lebih ada penekanan. Kemudian itu, nah posisinya itu yang penting jangan sampai malah habis itu sakit pinggang, encok, malah HNP berobat ke dokter ortopedi. Di Primanya juga ada ortopedinya, terkenal gitu kan. Nah, karena kita ngelakuin itu bisa berhitungan bermenit-menit, setengah jam, 45 menit, lama sekali, dan selalu ganti-gantian. Saya izin naik ya. Nah, jadi posisikan itu adalah bahu ini dengan tangan kita ada tegak lurus dengan posisi dada pasien, yang dada korbannya, bukan korban, dada ya pasien aja lah ya, dada pasien yang akan kita kompresi ya. Ini tegak lurus. Kenapa? Kalau kita menyamping, tekanannya nggak lurus ke bawah, dia kan nyamping. Kalau kita tegak lurus dan pinggang kita itu ada sudutnya, dan yang turun itu adalah pinggang. Jadi benar-benar ada kayak engsel begininya, jadi turun. Jadi kalau misalnya kelihatan ini badan kita, ini pinggang kita, dia kan turunnya akan begini ya. Itu jadi kekuatan kita juga akan bagus, pinggang kita juga nggak sakit, juga biasa akan bisa lebih lama ya.
dan tidak buru-buru. Kedalaman adalah 5 cm. Ya, kedalamannya sekitar kurang lebih 5 cm. Kenapa? Itu dari rongga tulang dada dengan jantung kita itu memang ada space 5 cm. Ya, ada space 5 cm. Jadi harus kompresi kita yakin kedalamannya segitu. Dan recoilnya harus bagus. Jadi kan jantung pompa relaksasi, normalnya begitu, pompa relaksasi. Itu kalau dipompa dia harus ada recoilnya. Pengembangan dari paru, pengembangan dari jantungnya sendiri. Jadi kedalaman 5, recoilnya harus bagus, ya. Dan kecepatannya adalah 100 kali per menit. Bagaimana menghitungnya? Biasa kalau waktu zaman saya Bee Gees, sekarang sih mana udah banyak lagu ya, ada Taylor Swift dan apalah gitu. Jadi ada lagu Bee Gees. Jadi nggak usah buru-buru begini gitu. Buru-buru itu patahnya dari gue entok pasti. Saya udah pernah ngalamin sendiri kok, entok. Pernah ngalamin sendiri karena panik, soalnya buru-buru. Jadi memang butuh posisi aja. Jadi mungkin kalau dilihat dari samping, posisinya akan lebih moga-moga bener ya posisi saya. Saya jujur udah lama banget nggak melakukan CPR sih. Jadi posisi saya pinggang, kita akan turun. Jadi yang turun itu bahaya pinggang atas, bukan mundur pantat. Ya, dan ini juga tetap tegak lurus. Ya, tetap tegak lurus. Bahkan ada ya udah. Kalau dengan kuat ya satu jari, satu tangan juga suaranya. Gitu, jadi berbeda ya. Posisinya pasti harus confirm dengan posisinya. Recoil penting. Jadi penting adalah posisi. Jadi kita hitungan itu ada 32 kali kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kasih oksigen 2 kali. Itu yang medis lakukan. Ya, 2 kali oksigen, 30 lagi. 2 menit kita akan cek nadi. Misalnya cek nadi lagi, ulang lagi. Dia masih ganda nadi apa enggak? Ya, itu yang pada di medis lakukan. Nah, kenapa posisi kanan kiri nggak masalah? 2 menit capek dong. Ini saya juga berusaha udah ngos-ngosan, gitu kan ya. Yang depan udah siap, ganti. Jadi selalu ada leader. Ya, soalnya kalau misalnya pas lagi manggil, misalnya kita dari tim medis atau di mana gitu kan ya. Udah ada yang datang, saya udah ada yang terlatih. Yang terlatih itu yang menjadi leader. Dia kan oke, kompresi, siapin ini, macam-macam gitu. Ya, tapi yang penting memang kompresi dulu lakukan dan sampai alat emergensinya datang. Ya, jadi poinnya nomor 1 adalah posisi tegak lurus, posisi tangannya di mana, kedalamannya 5 cm at least. 5-6 ada recoil yang bagus ya, ada recoil yang bagus, kecepatan 100 kali per menit, jadi itu ada ritme, gak buru-buru ya. Kemudian memang udah harus siapkan ada siapa yang bisa untuk gantikan, karena itu udah pompa-pompanya satu itu kurang sedikit pingsan juga, susah ya. Jadi itu poin-poinnya yang paling penting. Nah, kemudian itu kalau sekarang kita sebenarnya memang berarti adalah hands only compression. Jadi benar kompresi aja. Breathingnya itu nanti belakangan. Jadi kalau dulu kan 30 kali 2 kasih oksigen. Ya, kasih oksigen kalau di film Baywatch dulu ya. Jadi kompresi terus habis itu kasih nafas mulut buatan. Saya yakin saat ini sekarang mayoritas apalagi pas zaman COVID nggak ada yang mau ngasih nafas buatan gitu kan. Ya bisa kita tetap pakai kain, tapi kalau di kami kita training acara itu ada sungkup muka, jadi tidak bisa ditiup. Tapi yang paling penting adalah sirkulasinya, ini sirkulasinya balik dulu aja, itu. Ya, terus sampai kapan? Oh, kalau pada anak berbeda, ya. Pada anak atau bayi berbeda. Pada anak yang ini kita bisa dengan 2 jari
2 jari di posisi itu, yang masih yang kecil, 2 jari, apa memang dengan posisi ini. Itu pada bayi beda lagi. Jadi ada yang juga dipegang modelnya apa? Dipompa dengan 2 ibu jari kita, kanan kiri. Kalau misalnya bayinya masih bisa kita gendong ya, masih bisa gendong begini, itu dengan 2 ibu jari aja. Jadi pada bayi, pada anak memang agak berbeda. Jadi kalau misalnya anaknya 10 tahun berarti udah tingginya udah 180 cm, anak-anak basket sekarang tinggi-tinggi kan, ini udah gede, udah kompresi, udah kayak orang dewasa gitu. Terus setelah itu kita akan lihat dengan AED ini ya. Ini sih, jadi alat ini udah nyalain ya. Jadi ini adalah AED, di mana pasti ada. Itu regulasinya sekarang di public space-nya ada. Kalau di mall nggak ada itu bisa dilaporin sebenarnya ya. Nah ini ada patch-nya. Begin by removing all clothing from the patient's chest. Saya takut kalau nyetrum terkait film Mr. Bean pas nyetrum sendiri terus terbang. Jadi ini di sini dia ada patch-nya, dan memang patch ini kita nggak buka-buka karena patch-nya itu pakai sekali 2 kali dia harus ganti. Ya. Nah, dia ada instruksinya. Memang itu bahasa Inggris nggak ada bahasa Indonesia ya, belum ada ya. Ya. Jadi patch-nya itu nanti kan ditempel. Yang satu patch-nya itu ditempel di bahu kanan atas. Bahu kanan atas. Yang satu lagi dia yang tadi saya bilangnya di sekitar area situ. Ya. Nah, begitu ditempel, pertama kita kompresi. Oh, datangnya alatnya nih, tempel buruan. Jadi selalu minimal interupsi per sempit waktu kita nggak kompresinya. Ya. Begitu dipasang, dia akan mendeteksi sendiri. Jadi ini namanya defibrilator. Kalau yang nonton drama Korea, tapi kayak sekarang udah makin bagus. Drama Indonesia saya nggak tahu. Kalau zaman dulu garis flat lurus, terus di shock. Itu salah. Ya, karena garis lurus itu artinya jantungnya udah gak ada electrical impulse-nya dan itu gak bergerak. Jadi ini namanya flat. Kalau begitu di garisnya flat di sini, dia akan suruh kompresi. Flat itu harus kompresi lagi. Ya. Jadi ada irama-irama yang shockable namanya, yang bisa di shock. Yang khusus shock ini, dimana di irama jantungnya kan begini. Ya, di garis ini kan begini, dimana jantung itu hanya bergetar begini. Ya, namanya vibrating. Ya, vibrating dimana dia nggak ada apa keluar. Itu yang di shock. Dia kan memberikan instruksi shockable. Langsung di sini ada tombol untuk shocknya. Ya, karena juga ada yang lebih ini bisa mesti dicas dulu. Jadi ada yang mesti dicas energi dulu. Kalau ini sih harusnya otomatis jadi langsung shockable, shock. Begitu deliver shock, gak usah mikir apa-apa, tekan dulu kompresi, lanjut kompresi, ya. Karena pas waktu di shock itu 2 kemungkinan, iramanya waktu dia lagi begini, di shock kan, maksudnya pasti akan loncat begini, habis itu iramanya bisa balik normal, baru bisa pip, dari tadi yang pip, terus bisa tiba-tiba dari normal atau pip gitu. Ya, jadi kalau ada drama Korea, wah salah tuh gitu. Misalnya kalau udah lurus masih di shock gitu. Ya, nah jadi itu kegunaannya ada. Tapi begitu kok shock kompresi dulu sampai apa? Sampai pasien tersebut ada respon. Misalnya tiba dia begitu di shock langsung begitu terus balik habis itu mungkin kesakitan ya. Rata-rata pasien pernah saya nge-shock pasien habis itu dia langsung terduduk mulai matanya melototin saya. Jadi itu memang if no shock is advised, continue terus CPR sampai kapan? Sampai emergency datang atau sampai pasien respon. Ya, nomor 1 respon dia adalah waking up, moving, nafas. Ya, mulai nyeri, pas dikompresi tuh, kok dia mulai ada responnya. Di situ yang kita bisa berhenti untuk melakukan kompresi. Kalau misalnya belum ada respon sama sekali, kita tetap kompresi.
Karena memang kalau pada di lapangan benar-benar kompresi, karena kita lihat cek nadi lagi, cek nadi, ada nadinya nggak ada kompresi lagi, gitu. Nah kalau misalnya ternyata disuruh shock, kita kompresi, baru kompresi, habis itu cek nadi, ya kan? Atau kan alatnya masih terpasang kan, kita kompresi dulu, terus lihat lagi, dia akan tetap alat ini akan mendeteksi rekam listriknya, shockable atau kompresi. Itu dia kan ngasih instruksi. Kalau misalnya ternyata udah begitu shock, terus kita kompresi, habis itu kita lihat, oh ternyata udah beep, biarpun pasien belum sadar, tapi dia udah beat normal, terus mulai nafas. Itu dari alat untuk menunjukkan bahwa dia sudah ada kembali return of circulation-nya, ya spontaneous sirkulasinya. Nah, setelah itu ya posisikan pasiennya posisi yang nyaman, terutama yang tadi saya bilang kepalanya digiringin atau posisinya biar dia tidak aspirasi, tidak menelan ludah sendiri atau mungkin habis sisa makanan dia masuk, ya atau refleks dari asam lambungnya keluar masuk, gitu. Next, ya. Nah ini videonya lihat ya, setiap 90 detik ada yang mengalami cardiac arrest ya. Betul. Nah ini juga Anda kini akan mempelajari cara pemberian bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam. Penolong pertama melakukan kompresi dada dan hitung dengan suara yang jelas dan lantang. Pastikan penolong kedua senantiasa menjaga jalan nafas tetap terbuka dan berikan